yang menabur, dia juga yang menuai. Karena kalau dari historinya Aib kan orang yang tidak dalam posisi bagus ya. Awal-awal dia itu kenapa jadi dendam, karena si Aib ini kan digerebek bawa-bawa perempuan. Jadi saya pikir Aib itu memang orang yang dalam tanda kutip. Panda Arafi, siap. Kawan-kawan jangan lupa di tap-tap layar. Polisi yang kasih air kencing ke para narapidana telah dimutasi. Pasti itu nanti akan dimutasi. Saya pikir setelah setelah PK ini kali ya, mereka baru ada polisi jajaran Mabes Polri baru pasti akan mengambil tindakan. Itu si Aib yang kerok dari awal. Iya betul itu. Aib ini mentor dan biang kerok dari awalnya. Bukan dari awal kejadian Pina aja ya, tapi dia udah bikin rusuh juga karena bawa perempuan di kampung, kemudian digerebek. Nah itu kan juga udah bikin biang kerok. Jadi lagu dong ya, ungu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu saya nggak tahu tuh siapa usernya itu. Kalau sekarang bukan lagi Peggy, tapi Gugun Haris Papua yang buacingan, tenang itu ya, legend, betul. Memang buacingan itu. Peggy sudah selesai, udah pitahanan sampai sekarang belum balik ke Cirebon. Ada apa? Nah inilah memang ya Dudut ya. Mereka juga nggak sportif gitu loh. Kalau memang Peggy salah tangkap, kemudian yang 2 DPO dianggapnya fiktif, berarti perkara ini nonsen. Jadi seharusnya polisi setidak-tidaknya ya melalui yang paling berwenang, Kanwil, Menkumham ya, Menkumham, bukan Menkumham, Kementerian Kehakiman harusnya setidak-tidaknya mengeluarkan mereka menjadi tahanan kota gitu loh. Kalau misalnya atau setidak-tidaknya dibebaskan dulu, ditangguhkan dulu gitu loh. Apa sih susahnya membebaskan 7 orang ini? Mereka bukan pembunuh kok ya, mereka juga orang-orang baik, mereka cuma kuli bangunan. Biarkan mereka 7 orang ini produktif gitu loh. Jangan orang dipenjara karena tidak berbuat gitu kan. Makanya ada baiknya memang bijaksanalah negara harus hadir dalam perkara ini gitu. Gampang kok, kalau saya jadi Menteri Kehakiman, saya suruh Kanwil itu mengeluarkan dulu. Kalau masalah nanti mereka pembuktian tidak patut dan ada bukti-bukti signifikan yang memang ternyata mereka pembunuh ya, tapi saya yakin ini memang bukan perkara pembunuhan, maka keluarkan ya. Tidak hanya kasus Pina ya, tapi maksudnya dalam perkara-perkara lain juga kan terlalu banyak orang di dalam penjara. Mbak Rati, ya ini Mbak Rati nih, terima kasih ya Mbak Rati Popon yang sudah mensupport. Ada Mbak Rati itu ya, sudah mensupport kita ke Cirebon. Parah ya, lagi Rudin. Halo, lagi sakit apa Mbak Rati? Semoga cepat sehat. Karena Mbak Rati yang support kita nih, kaos bikinan Mbak Rati. Anak Kopinda, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Waalaikumsalam. Sidang putusannya nanti ya. Terus istirahatlah ya, Rati ya. Banyak banget pasti. Jadi orang masuk penjara itu belum tentu dia bersalah ya. Bisa karena fitnah, bisa karena skenario, itu kan semua bisa aja. Nah makanya harusnya negara lebih selektif lah. Rati yang semangat. Kalau saya semangat sekali, apalagi kemarin udah dapat nomor WA. Gombal, bohong. Ciamis hadir, hatur nuhun. Sidangnya kapan Pak? Sudah tidak ada lagi eta ya. Sudah tidak ada lagi sidang. Kita tinggal menunggu aja. Pak, pengacara kapan putusan diumumkan Mahkamah Agung? Tanggal 24. Siapa nih? Bintang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siah. Parahnya lagi Rudiana percaya sama skenario Aib keserupan Linda yang memang satu geng materi. Ya Rudiana mungkin orang apa ya? Menurutku jadi nggak cerdas kalau semua informasi kemudian ditelan bulat-bulat tanpa harus difilter. Ya itulah Rudiana. Tapi tidak apa-apa. Skenario Allah lah yang paling sempurna. Mungkin Rudiana sudah melakukan hal-hal sebelum perkara ini.
Jadi memang saatnya inilah Rudiana baru bisa terbongkar kejahatannya. Bang, saya kok pesimis Polri menangani kasus Vina. Kalau kita pesimis maka itu akan membuat siapa namanya 7 terpidana ini jadi semakin mereka down. Jadi kita harus tetap semangat ya. Kalau kita semangat, lawan akan ngeri. Tapi kalau kita belum apa-apa sudah kalah ya, senang lawannya, senang Rudiana CS, senang si Aib, pemberitaan sudah mulai kendor gitu nanti kan. Jadi nggak ada yang kontrol dia orang. Sudirman dikunci sendiri di Polda Jabar, ada apa dengan Polda Jabar? Nah inilah, jadi memang kalau Sudirman ini secara hukum, aturan hukum ya agak susah karena melakukan perbuatan keterangannya agak susah untuk didengar karena kan dia di bawah pengampuan harusnya ya. Tadi Oktora Bondan, terima kasih udah ngirimkan gip ya, makasih ya Bondan, luar biasa Mas Bondan, topinya bagus. Gendis, sering baca surat Yasin bisa keluar dari masalah yang sulit. Semoga Bapak Yasin jadi jalan dari Allah menuju kehendak. Amin. Semoga doa-doa Gendis, surat kalam-kalam Allah yang Gendis baca membawa berkah buat kita semua. Amin ya Allah. Selamat jalan sore Bang. Semangat membela kebenaran. Amin. Makasih. Sudirman apa termasuk ABK anak berkebutuhan khusus Bang? Menurut siapa orang-orang itu iya, semangat dengan keadilan. Makasih Bondan. Menurut kesaksian 7 orang itu, menurut si Saka Tatal juga, dan menurut Bu Titin juga, Sudirman ini dalam tanda kutip ya, orang yang dalam pengampuan atau sakit jiwa ya, maka dia keterangannya tidak bisa dipertanggungjawabkan gitu loh. Nah itu kan dari awal harusnya Rudiana juga udah tahu. Tapi memang Rudiana ini jadi pemain, jadi semua diakomodir aja gitu. Iya betul, kasihan orang tuanya. Sudirman sulit menurut. Iya, semua memang kita nggak tahu gimana ya, selalu aja dipersulit. Padahal negara ini adalah negara yang merdeka. Merdeka ini buat kita semua. Tapi buat orang tua ketemu anak aja kok sulit gitu ya. Nah itu orang dalam pengampuan tidak cakap berbuat hukum, betul. Pak Harto pernah sakit ya, almarhum Pak Harto itu pernah sakit dan tidak bisa diperiksa karena dia sakit. Makasih Bondan. Karena beliau sakit tidak bisa diperiksa dan sampai akhirnya beliau meninggal juga tidak bisa diperiksa, nggak ada satupun putusan. Pak Bondan tinggal di mana nih? Sarah. Terima kasih Sarah. Nenek Sum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Nek Sum. Kalau si Paris Papua, Samway, terima kasih. Terima kasih kawan-kawan ya yang sudah mengirimkan gift, yang sudah men-tap-tap layar. Kalau Rudiana sakit, si Aib di mana Bang? Rudiana sakit ya, si Aib mungkin itu ya. Rudiana sama Aib ini orang yang berbeda Bang Devi, jadi pertanggungjawabannya juga beda-beda. Rudiana dalam suatu putusan perkara misalnya dia harus bertanggung jawab, tidak kemudian si Aib bertanggung jawab juga, demikian juga sebaliknya gitu. Kalau Rudiana ternyata dia menjadi tersangka atau Aib menjadi tersangka, maka mereka menjadi tersangka karena perbuatannya masing-masing gitu ya. Jaga kesehatan supaya bisa mendampingi zakat. Amin Yeta. Doain semoga semakin sehat. Saya doakan juga Yeta semakin sehat. Nggak ada yang bisa menegakkan benang basah walaupun kebohongan cepat kilat. Betul. Pertanyaan jawaban semua perbuatan masing-masing. Betul tuh, Leli udah tahu tuh. Pendiani, terima kasih Bang Devi. Terima kasih yang sudah mengirimkan gift. Kayaknya mereka menganggap Sudirman saksi mahkota. Ya bisa jadi juga, tapi nanti kan Sudirman juga akan keluar juga ya. Karena pada prinsipnya Sudirman juga bonyok juga gitu. Memang
Mereka masuk Sakatatal masuk itu juga karena keterangan dari Sudirman, beberapa juga karena keterangan dari Sudirman. Tapi Sudirman sendiri juga bonyok sama dengan mereka. Ya udah rusak. Kalaupun ya katakanlah ternyata si Eki masih hidup, berarti tidak ada pembunuhan. Bebas dong 7 orang itu. 7 orang ini bisa bebas dengan cara apapun, sudah terserah. Kalau memang Eki mau dibilang masih hidup, kalau gitu bebaskan 7 terpidana. Ya. Terus kemudian bersihkan nama Sakatatal. Ya, pokoknya sekarang pihak sana maunya apa, ya? Kalau memang maunya bilang si Eki masih hidup, ya udah hidup, bebaskan dong 7 terpidana. Berarti kan tidak ada yang namanya tindak pidana. Karaoke Pak. Ya, nanti kita rujak bareng-bareng tuh si Aris Papua sama Gugun. Ya. Anak kesayangan si Rudiana. Saya lihat akun Aris Gugun ketawa sama Bill perlihatkan mobil mewah, makan enak-enak Pak. Sekarang dia boleh ketawa, sekarang dia boleh naik mobil mewah, dia boleh makan enak-enak. Sebentar lagi Gugun akan masuk jeruji besi, makan tidak enak, tidur tidak enak, mobil tidak ada, makan semuanya tidak enak. Ya, biar aja dia. Memang dia kejam sekali itu Cak Ucek ya. Sama, saya juga Kang Deddy gregetan. Nengira, wassalamualaikum. Kawan-kawan, jangan lupa tap layar karena udah mulai sepi tap layarnya. Riau ikut kecewa sama polisi yang ngasih air kencing. Ya, saya pikir bukan cuma Riau aja yang kecewa, semua manusia di dunia pun akan kecewa ya. Tapi memang Pak Mutarom nih ya, kita bukan cuma kecewa, kita sedih. Masih ada juga manusia-manusia bejat yang kayak gitu ya. Nanti di dalam itu ya, di dalam kan 7 terpidana sudah banyak kawannya, gitu. Kalau misalnya si Aris Papua, Rudiana, kemudian si Gugum Gumelar dipecat secara tidak hormat, sudah tidak ada lagi undang-undang tentang kepolisian melekat pada dirinya, maka dia menjadi sipil biasa. Kalau sipil biasa maka dia dipenjara di tempatnya 7 terpidana. Dan ingat, kawan-kawannya 7 terpidana sudah rame di sana, sudah banyak di sana. Dia akan dihajar sehajar-hajarnya sama kawan-kawannya 7 terpidana. Amin, ibunya anak-anak. Saya juga dengarnya ikut sakit hati. Ya, ayo sama. Iya, jadi kita sabar aja dulu karena 7 terpidana akan bebas, tapi Rudiana CS akan masuk. Jadi kemenangan yang sesungguh-sungguhnya adalah kita. Seperti lagunya Bang Haji Roma Irama, berakit-rakit dahulu bersenang kemudian, bersakit-sakit dahulu bersenang-senang kemudian. Itu loh lagunya Bang Haji Roma Irama. Semoga cepat terbalaskan, amin. Nah, apakah belakangan Rudiana ada ketakutan besar yang mencerminkan? Oh iyalah, Rudiana itu sekarang gini, Rudiana sepatutnya kan tidak boleh melakukan preskon. Ingat ya, polisi itu tidak boleh melakukan preskon. Ya, karena dia aktif, dia masih menjadi alat negara. Ya, dia tidak boleh. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian itu membatasi tingkah laku polisi dan atau keluarganya, tidak terbatas juga sama anak istrinya. Ya, ingat beberapa tahun yang lalu ada Kapolres. Ini udah preskon sendiri-sendiri, udah kayak artis. Ingat gak perkaranya siapa tuh? Cahaya itu ya, Norman Kamaru. Ya, dia melakukan perbuatan sendiri di luar dari korp. Akhirnya ditangkap sama Propam dan diberhentikan secara tidak hormat. Sama juga dengan si Rudiana ini ya. Kita lihatlah perkembangan Rudiana ini. Dia yang pertama udah pakai pengacara swasta. Terus yang kedua dia suka preskon ya. Ini nggak boleh karena dia polisi aktif. Gitu, dilarang karena nanti dia yang orang lihat kalau mau dia pakai pakaian bebas gitu. Saya tidak satu kantor dengan RD Lau Bang Devi gitu. Rudiana alot ya, maling mana ada yang ngaku. Bang siapa ini, Adi ya, alot pasti namanya juga maling. Tapi kalau yang 7 orang atau 8 orang bersama Sakatatal, dia tidak alot. Kenapa ya? Dia alotnya cuma tidak mengakui aja. 7 orang ini sebentar lagi akan menikmati kebebasan, tetapi yang Rudiana CS ini sebentar lagi akan menikmati kerangkeng. Gitu. Berli, terima kasih. Sugiarti, terima kasih. Ya betul ya. Parah banget itu Rudiana CS. Betul. Ya harusnya juga ini polisi juga
Maksud kita nih rakyat Indonesia ya, kalau memang sudah dengar itu ada strapless di mata orang, terus kemudian ada strapless di kuping orang, harusnya Kadipropam, Kabit Propam di Polda-Polda, khususnya Polda Jawa Barat ya, dan Propam di Polres Kota Cirebon harusnya cepat tanggap lah ya. Tapi memang nggak tahu kenapa ya, kok bisa ya sezolim ini. Dong sama-sama kita buka itu pasti ada mereka lagi pada jalan bebek, pasti ada polisi yang iseng nendangin ya. Kalau mereka diam aja lihat teman-temannya melakukan kezoliman, mereka diam aja, berarti propam atau propos di situ sama saja dengan si Rudiana CS. Sebenarnya Polda Jabar ada banyak oknum polisi, betul ya. Oknum polisi sih di mana aja, tapi kayaknya kalau Polda Jabar ini banyak kali ya. Itu kan sudah biasa dari dulu, tapi kali ini enggak. Tapi ini kan enggak bersama. Betul Dokter Eva, ya. Makanya tapi maksud kita dokter ya, ayo dong sportif. Sudah ada keterangan-keterangan, langsung ditelusuri. Kayak KPK dapat keterangan orang di sidang, katanya uangnya dikasih sini yang dimaksud itu akan diperiksa oleh KPK. Gitu. Tapi nggak tahu ya kalau di Ladusing ini ya, kita nggak tahu juga bisa segitu lamanya gitu ya. Kok bisa? Udah gitu Kompolnas membela pula. Kompolnas ini nggak ada fungsinya nih, jenderal-jenderal yang udah pensiun itu ya, udah nggak pantas jadi membela polisi sekali. Padahal Kompolnas itu adalah sparring harusnya. Mereka orang yang memberikan nasihat-nasihat. Iya, gitu. Bersihkan dong. Kok Kompolnas nih bersihkan dong polisi dari kotoran-kotoran itu. Si Aep di mana saya juga tidak tahu. Aep mungkin tanya sama Pitra gitu. Katanya kan Pitra tahu. Tapi Pitra udah dapat belum? Pertanyaannya Pitra udah dapat duit tuh belum tuh 500 juta. Mana ada jeruk makan jeruk. Bisa deh juga. Zakat total mau diperiksa lagi kapan tuh Bang? Hari Rabu. Zakat total akan diperiksa hari Rabu. Sama si Pitra itu siapa tuh? Bahasa apa nih? Jepang nih. Keputusan dari hakim kapan? Tanggal 24. Dulu ada ya kasus di Polda Jabar penggelapan mobil. Beritanya tenggelam. Nah, Dodot ya, memang itu penggelapan mobil dilakukan oleh Nur siapa itu? Kombes yang kemarin kita baca ya, karena aku mengikuti berita itu. Kombes yang kemarin mewakili yang paling tinggi pangkatnya waktu perkara sidang Peggy. Itu Kombes itulah yang diduga menjual barang sitaan berupa mobil. Ya. Kombes itu tuh. Nur siapa? Nur Hidayat apa Nur siapa? Pitra sekalian Bang dilaporkan. Pitra kita laporkan belum ada sih, karena kan dia belum disidik. Kecuali kalau udah disidik. Kalau cuma preskon belum masuk kategori apa tuh namanya tuh, belum masuk kategori menghalang-halangi. Dan yang bisa melaporkan itu polisi atau penyidiknya. Kalau kami polisi pengacara tidak bisa. Jangan lupa kawan-kawan tap layar biar kita tetap hidup. Kalau PK Zakat Total dikabulkan bisa nggak sih diajuin ganti rugian? Hani, nah jadi gini Hani, kalau PK Zakat Total dikabulkan dengan putusan PK tadi itu, kita bisa melakukan namanya pra peradilan ya, sama dengan yang posisi Peggy itu. Jadi PK Zakat Total adalah sesuai dengan agenda petitum yang kita mintakan atau hal-hal yang kita mintakan. Kalau itu dikabulkan, hanya hal itu aja lah, sementara kita ganti kerugian tidak ada yang kemarin di PK, karena nanti jadi nggak sih apa tuh namanya, jadi bias gitu ya. Maka kita satu-satu setelah PK ini dikabulkan, bisa jadi kami juga akan menggugat kerugian imaterial, dan itu bermiliar-miliar yang kita akan gugat. Saka kenapa lagi Bang? Kok diperiksa? Oh ya, kan dia ada laporan polisi, kita yang melapor. Ada juga yang laporan dari Pak Dedi. Tujuannya Saka diperiksa itu adalah untuk membebaskan 7 terpidana kawan-kawannya. Ya. Paling benar sudah ntar insya Allah Pak Susna jadi staf ahli Kapolri atau Menko Polhukam next pemerintahan. Cakep itu Pisces. Betul. Mudah-mudahan Mang Susno diangkat jadi petinggi-petinggi lagi ya. Beliau kayaknya lebih berani dan lebih sportif. Makasih ya kawan-kawan yang sudah mengirimkan gift
yang sudah tap layar. Keputusan PK kapan Bang? Tanggal 24 Cirebon Express. Aduh, Daulay. Amin. Daulay. Semangat Bang, semangat sekali. Daulay atau Taulay? Kasus kecelakaan ini sudah jelas. Ya betul, ini adalah kasus kecelakaan, bukan kasus pembunuhan. Ya kalau dibunuh pasti ada pisaunya atau ada barangnya. Kalau dibunuh pasti ada lubangnya. Sementara kita kena rokok aja sedikit ya, tetesan apa tuh namanya, abu rokok, bolong dia. Nah sekarang apalagi ditusuk, pasti kan bolong. Mana bolongnya? Taulay itu dari mana? Marga kah? Fam kah? Jadi Sudirman ini tidak takut temannya bebas Pak. Sudirman itu agak sulit untuk dimintain pertanggungjawabannya karena agak-agak dalam tanda kutip ya. Menurut Abang tahun 2025 Rudiana sudah penggunaan belum? Maksudnya gimana nih Bang, siapa ini? Bang Devi saya kurang paham. Masih orang baik, sama-sama orang baik. Banjar mana nih? Oh Banjarmasin Pian. Sehat selalu Pak. Amin. Sehat juga Aida ya. Nadera, kalau emang kecelakaan kasihan yang udah diperiksa dan menekan. Betul, makanya kita sekarang perjuangkan ini Nadera melalui PK, melalui pra peradilan PK kemarin. Penggunaan BLM. Pak kapan sidang saka di MA? Putusannya ya Laila ya. Laila artinya malam. Tanggal 24. Pengangguran Debbie maksudnya. Insya Allah lah. Insya Allah. Kalau cuma pengangguran aja rugi kita. Masukin bui dong siapa Rudiana. Kalau cuma pengangguran aja dia masih bisa ngemis ibaratnya ya. Dia masih bisa datang ke kantornya minta duit tuh. Biasa tuh yang sudah pensiun itu kan datang ke kantor tuh. Minta jatah ini, jatah itu. Saya selalu Bangku pencari keadilan. Yoga sama-sama amin. Yasin menyala. Sepanjang dibakar terus sama Depi kita menyala. Bang katanya Eki masih hidup. Enggak lah, kalau itu berita bohong. Kalau kita mengikuti katanya Eki masih hidup, ingat ya, ini ada propaganda lagi katanya Eki itu masih hidup. Enggak, Eki itu sudah mati kecelakaan motor bersama Vina. Jadi kita jangan mau dibawa-bawa, digiring-giring dengan video-video yang mengatakan bahwa Eki itu masih hidup. Bohong. Orang sudah mati tidak ada bisa hidup. Ya kecuali masih zaman-zaman Rasul. Ya ada beberapa mukjizat yang diberikan kemampuan kayak misalnya Nabi Isa ya bisa menghidupkan orang mati. Tapi kalau sekarang ini enggak, itu adalah propaganda yang dibikin bisa jadi juga oleh oknum-oknum polisi itu ya. Dia bikinlah skenario seolah-olah Eki masih hidup. Bohong itu, halu itu. Ya, itu adalah propaganda supaya kita tidak konsentrasi dengan kecelakaan. Gitu. Propaganda itu, yakinlah bahwa itu propaganda. Yang betul adalah Eki sudah mati kecelakaan di flyover Talun. Jadi kita harus cerdas. Liani, wassalamualaikum. Tapi fotonya mayat nggak sama Pak, sama. Saya meyakinkan itu sama. Sekarang video itu ya. Pokoknya kita jangan mau digiring-giring bahwa Eki itu masih hidup, sudah mati dia. Penasaran motif Rudiana. Tuhan mau menjarakan Rudiana sampai mati di Nusa Kambangan. Saya setuju sekali itu Pak Aman. Kalau pengacara yang minta bongkar kuburannya Bang tidak perlu, buat apa? Kita juga jadi pengacara kalau minta bongkar kuburannya buat apa? Jadi kita mundur lagi. Ya, sekarang kita konsentrasi aja bahwa memang perkara itu adalah perkara kecelakaan tunggal dan kita sudah bisa membuktikan. Nanti Pak siapa Oto Hasibuan juga nggak akan jauh-jauh dari situ. Tim Peradi itu juga tidak akan jauh-jauh. Kenapa CCTV-nya kenapa para pihak tidak bisa dibuka transparan? Karena diumpetin Pak Yus. Ya. Tegas Ririn. Bang Ibu Marlin. Bang Ibu Marlin kan pindah kalau isi HP-nya pindah jadi kejar belakang. Kalau isi HP-nya sudah dihapus, banyak sekali yang namanya ahli IT itu bisa membuka. Ya, hacker terbaik itu ya, hacker terbaik di dunia itu ada di Indonesia. Hacker ya. Orang yang jago main IT itu terbaik itu ada di Indonesia. Ya, dan itu diakui oleh dunia, diakui oleh Uni Soviet, ya, diakui oleh Israel, bahkan mereka salah satu hacker terbaik di dunia adalah orang Lampung, pernah mau direkrut oleh saya lupa negaranya untuk menjadi
membuat apa ya, untuk diminta jadi staf ahlinya Menteri Pertahanan di salah satu negara. Kalau nggak salah Soviet. Ya, tapi nggak mau dia tetap tapi sampai saat ini si hacker ini namanya saya lupa, tapi orang Lampung. Dia masih mengajar, dia kebetulan jadi ahli, padahal cuma STM aja dia jadi ahli, dan dia pernah masuk juga ke membobol beberapa bank dunia, cuma nggak sampai yang bukan dalam posisi kurang ajar, cuma dia bisa masuk gitu. Nah, itulah yang kemudian kebakaran. Nah, itu Pak Otto Hasibuan, kapan dimulainya, pasti pertimbangannya harus betul-betul matang ya, Lia ya. Pasti beliau ada, kalau Pak Otto nggak usah kita bicarakan lah, dialah yang punya pengacara di Indonesia, dialah guru-gurunya pengacara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dewi Kusmayanti. Kenapa hacker? Hacker kalau asal buka aja bisa ditangkap polisi. Dia harus hadir sebagai mintai keahliannya, Pak. Jadi hacker itu kalau dia membuka sendiri itu kejahatan. Tetapi kalau dia dimintain tolong datang ke kantor polisi, kemudian karena keilmuannya ya, kemudian dia bisa membantu polisi, membantu TNI. Nah, itu karena dia keahliannya dengan menggunakan keilmuannya, kemampuannya. Tapi kalau dia membongkar sendiri jadi tindak pidana. Jim Geopedi. Oh iya kan, siapa itu Jim Geopedi? Kiara. Santun siang, sehat buat abang. Terima kasih Bidet. Kawan-kawan jangan lupa tap-tap layar. Yang mau kirim gift kita terima dengan senang hati. Aku juga pengajar bang, pengangguran acara nih. Saya tidak mau komen yang itu, Putra Aditya. Hacker Lampung, oh iya mungkin itu ya. Tapi itu terbaik lah Kiara ya. Dia terbaik di dunia itu. Aku pernah baca lah itu. Aku baca hacker terbaik di dunia itu di Lampung itu kurang lebih tahun 2014-2015 lah. Terima kasih Kiara sudah kirimkan gift. Semoga semakin sehat. Pak Otto penuh strategi. Betul Miko. Kamu tanya kayaknya. Salah satu pengajar Saka mantan LPSK waktu kasus Sambo. Ya, namanya Profesor Edwin Partogi Pasaribu. Itu pengacara Saka Tatal. Beliau cerdas, punya kemampuan beracara, senang membaca seperti saya. Nah, jadi memang orang-orang cerdas yang kemarin dan mau berjuang. Edwin Partogi Pasaribu. Sholatnya juga 5 waktunya nggak pernah lepas. Saya malah malu sama dia. Dia Pak Edwin itu, biarpun beliau bekas pejabat LPSK, tapi 5 waktunya luar biasa. Saya pengen belajar banyak tentang 5 waktu sama beliau. Sehat selalu Pak. Amin. Dewi Kusmayanti. Dewi juga sehat selalu, panjang umur, banyak rezeki. Semoga sehat selalu, sukses. Amin. Lancip tuh tajam. Lia, sampai jumpa. Mukhtar, mom anak-anak. Oh iya, kasih ya, udah dikirimkan gift. Rasman 5 waktu enggak bang? Kalau rasa, mungkin dia menjalankan 5 waktu, tapi mungkin ya kalau yang tentang agama saya nggak berani komen. Ya. Cirebon stay, bukan baru hadir Pak. Dan Swin, terima kasih. Waalaikumsalam. Lewati Punti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cirebon hadir Pak. Cirebon hadir Pak Yasin. Cakroto, makasih ya. Iya makasih sih. Sesibuk apapun sempatkan store Allah dengan telat. Amin. Insya Allah ya tas. Surabaya hadir Pak. Matur nuwun Desi. Terima kasih yang sudah mengirimkan gift seperti Cakroto. Saya selalu Pak Yasin, doa yang sama Bang buat mamsnya anak-anak. Jambi Kerinci. Terima kasih Jambi sudah hadir. Medan hadir Pak. Marga apa ini Pak? Budi Erisa. Mereka kapan Pak? Tanggal 24 Pak Donianto. Jeporo hadir. Sekalian diukir ya Jeporo. Perkara ini tolong diukir. Dance, terima kasih. Putra Aditya, terima kasih. Kawan-kawan yang mau masih banyak punya gift, kirimkan aja ke sini, kita terima dengan baik. Kira-kira putusan gimana? Wah, optimis sekali.
insya Allah akan dikabulkan. Kalau mereka takut sama Allah, karena ini kan sudah gamblang ya, hakim-hakim di Mahkamah Agung. Mudah-mudahan objektif, mudah-mudahan tidak masuk angin ya. Mudah-mudahan juga takut sama hisab nanti ya. Insya Allah perkara kita 1000%. Nah, kalau 1000% nanti kita mengada-ada, 100% dikabulkan. Amin. Qabul ya Allah. Amin. Bismillah. Anya. Bang Firdaus Waibo bagus tuh bang, hadir untuk kantor. Tapi sudah habis kalau di kita bang itu apa Depi. Firdaus setelah saya keluar Firdaus nih, Firdaus Oyobo. Tapi saya kenalnya juga, tahunya Firdaus itu satu guru sama saya. Ya. Firdaus itu setelah saya keluar dari kantor Profesor Bambang Tribawono, pengacara dari Semarang yang kemudian hijrah ke Jakarta, terus kemudian juga tetap jadi dosen, dan sekarang Profesor Bambang Tribawono itu BTB itu menjadi ahli pidana. Setelah saya keluar dari BTB Bambang Tribawono, si Firdaus Oyobo masuk. Bismillah, kapan keputusan zakat? Tanggal 24 Busur. Amin. Kebenaran di atas segalanya. Amin. Tegakkan keadilan bang. Sama-sama kita berusaha Kang Cecep. Amin. Bengkulu nyimak bang. Nurbaya. Mau kasih yuk. Mau kasih ayo Nurbaya dari Bengkulu. Kita sama-sama menegakkan keadilan Pak Aris, tapi yang menegakkan keadilan yang punya wewenang, mempunyai wewenang melakukan suatu keputusan, seperti misalnya PK Sakat Tatal kan yang menegakkan keadilan itu kan pihak dari MA.